Hai Sobat Jurnal Relevance, kembali lagi bersama kita dari Jurnal Relevance. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Bagas Witiak dan rekan saya Lugas Rumpakadi bakal berbincang-bincang nih, alias bincang bareng Relevance, yaitu dari Garut Relevance. Mungkin Mas Garut Relevance bisa memperkenalkan dirinya gitu. Halo, selamat pagi rekan-rekan dari Jurnal Relevance, Muhammad Bagas, Mas Bagas, dan juga Mas Lugas. Perkenalkan, saya Lukman dari Garut Relevance. Salam kenal semuanya. Ya, kenal Mas Lukman. Ya. Mungkin ini kali Mas ya, kita bincang santai aja kan. Ini nggak perlu yang terlalu gimana. Mungkin bisa diceritakan gitu, Mas Lukman sebagai Garut Relevance memulai menyukai kereta tuh sejak kapan sih, Mas? Kalau menyukai kereta mungkin saya nggak tahu ya tepatnya kapan, karena memang dari dulu, dari awal, dari kecil memang sudah sering diajak jalan-jalan atau bepergian menggunakan kereta api oleh keluarga. Jadi kalau dibilang dari kapan menyukai, ya mungkin dari dulu ya, dari kecil emang sudah mendarah daging mungkin, karena emang kebetulan juga kakek saya juga dulu seorang masinis, yaitu masinis si Gombar dulu ya. Terkenalnya si Gombar kan dari Garut. Cibatu, Garut, Cikajang. Dan mungkin setelah saya lahir memang beliau sudah tidak ada, jadi tidak banyak hal yang bisa saya tanyakan kepada beliau gitu. Jadi mungkin emang sudah dari dulu banget saya suka sama kereta. Berarti emang udah dari lama ya, istilahnya mendarah daging dari kakek, terus secara tidak langsung turun ke Masnya juga ya kan? Iya, begitu. Kalau ini Mas, mungkin punya nggak sih istilahnya apa ya? Pertama kali inget nggak naik kereta apa gitu? Pertama kali itu ke Banjar, tapi saya nggak tahu ya dulu tahun 90-an itu keretanya kereta apa? Mungkin kereta Galuh mungkin ya. Kereta Galuh ya Mas? Oke. Ke Banjar karena dulu kan orang tua saya sempat tinggal di Banjar, sekarang di Cibatu ya. Jadi kalau misalnya berkunjung ke saudara yang di Banjar pasti naik kereta gitu. Oh, berarti Mas ini kalau bisa dibilang anak daup 2 banget lah ya. Iya, anak daup. Daup 2 banget ya. Kalau kita kan kita kan dari daup 8, cuman saya aslinya dari daup 1, saya dari Bekasi. Kalau Mas Lugas itu dari daup 9, dari Banyuwangi, dari Ketapang. Ujung ke ujung ya? Oh iya Mas, ujung. Kita ketemunya di daup 8. Oh iya. Iya kan Mas, kadang pertama kali naik kereta api Galuh. Berarti kan sekarang ini pasti udah sering banget dong naik kereta. Punya nggak sih pengalaman menarik gitu selama hidup saat naik kereta, Mas? Pengalaman menarik ya. Ya banyak banget ya. Kalau misalnya kalau dulu kan kereta zaman dulu kita tahu mungkin tidak sebagus atau tidak serapih zaman sekarang. Dulu kan masih ada kaca yang bolong lah, ada yang naik di atap lah, atau yang dagang udah jelas ya, mungkin toilet juga ya. Paling pas waktu musim mudik kali ya, udah sempat nyobain naik di lokomotif karena emang nggak kebagian tiket. Terus naik di kaca yang bolong dan akhirnya kehujanan basah semua. Terus itulah mungkin momen-momen yang nggak terlupakan. Desak-desakan pernah, duduk di kolong kursi pernah, di bordes pernah, di toilet pernah. Mungkin itu ya yang nggak bisa dilupakan. Tapi alhamdulillah ya sekarang kereta api Indonesia jauh lebih baik dari yang dulu. Alhamdulillah, iya Mas, benar Mas. Berarti istilahnya pengalamannya menarik banget ya, istilahnya yang dari zaman kita ngomong zaman susah lah ya, zaman masih ngaco-ngaconya sampai sekarang dulu sempat ngebordes juga dulu dari Kiara Condong sampai ke Jogja. Itu ngebordes sampai mata bengkak, itu sampai turun tuh mata bengkak benar-benar merah. Udah nggak bisa tidur, di bordes keanginan kan ya, udah nggak dapet tempat duduk kayak gitu lagi. Sekarang kalau di bordes bentar langsung ditegur tuh, ayo Mas masuk ke dalam aja gitu. Oh iya ya lah, emang enakan duduk di dalam kan ada AC-nya, tempat duduknya nyaman gitu. Saya kadang-kadang kalau misalnya kadang kalau misalnya gabut banget di dalam tuh pasti sukanya ke bordes kan, kayak gabut ngeliatin jalan. Kadang kalau misalnya deket stasiun pasti pintunya saya bukain. Kayak lebih enak aja daripada di dalam. Iya, apalagi kalau di belakang kan kita bisa back ride, bisa ngambil foto-foto juga. Kalau saya ini Mas, kadang kalau misalnya gabut di kereta gitu, baru duduk nih bentar, 5 menit, langsung lari ke kereta makan. Ngobrol sama orang random di sana, seru ya Bang. Jadi
pengalamannya cukup menarik lah ya. Iya, ya. Iya. Terus mungkin ini sih Mas, kalau ini terakhir dari saya, nanti saya lempar ke Mas Lugas. Jadi kalau saya pengen nanya ini, kan Mas istilahnya udah lama nih menjadi seorang rail fans kan, punya nggak sih salah satu kereta favorit gitu di sebagai rail fans gitu? Kalau kereta favorit ya karena saya tinggal di Cibatu, terus saya kerja di Bandung, jadi otomatis hampir tiap hari itu pasti naik kereta lokal Cibatuan, dan itu kan favorit saya dari dulu. Oh, itu ke Cibatuan ya? Itu lokal Cibatuan tiketnya berapa sih Mas kalau dari Cibatu Garut Mas? Cibatu Bandung mungkin ya? Sorry ya, Cibatu Garut lagi. Garut sorry, belum ada. Cibatu Bandung, sorry. Aduh. Cibatu Bandung itu 7.000 sampai 8.000. Kalau yang 7.000 itu yang jam 7 pagi. Kalau yang 8 yang subuh. Kalau yang kita yang ke Purwakarta itu 8.000. Buset, tiketnya nggak beda jauh sama komuter lain ya? Murah. Iya. Iya, nggak. Saya kira tuh berapa kan? Ini kan kebetulan lagi ada adik saya di sini, dia barusan semalam naik penataran tuh 12.000 kan, istilahnya lebih. Lebih murah di sini kan lokalannya. Lokalannya lumayan ya. Oke deh Mas, segitu dulu kalau misalnya dari saya. Mungkin nanti selanjutnya Kak Lugas nih yang mau nanya-nanya ke Mas Lukman. Silakan Kak Lugas. Ya, makasih Mas Bagas. Lagi Mas Lukman. Ya. Kalau dari aku mungkin pertanyaannya, Mas kemarin juga yang mengundang anak-anak Garut, tapi perwakilan Mas Lukman aja deh. Mas Lukman, bisa diceritakan nggak awal pembentukan Garut itu apa? Gimana Mas? Maaf, suaranya putus-putus. Awal mula pembentukan Relfans Garut sendiri itu kapan? Oh, kalau Relfans Garut sendiri, emang sebelumnya tuh kita punya di grup Facebook awalnya, namanya itu NKC, Nostalgia Kereta Api Cibatu Garut. Jadi isinya itu seperti para sesepuh kita yang dulu sempat naik kereta dari Cibatu Garut sampai Cikajang. Mungkin kenangannya masih ada dan membekas gitu sampai sekarang. Akhirnya mereka tuh bikinlah grup Facebook. Jadi bahas soal kenangan zaman dulu seperti apa. Ya pokoknya kenang-kenangan mereka tuh waktu kereta si Gombar tuh masih aktif ya. Terus akhirnya lama-lama terus ada wacana mengenai reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut kan. Akhirnya ya udah kita bikin aja yuk, bikin komunitas misalnya untuk menjembatani antara kereta api Indonesia dengan masyarakat gitu. Karena nanti kan pasti kita butuh promosi, butuh mengedukasi masyarakat tuh seperti apa, karena mungkin udah berpuluh-puluh tahun jalur ini udah nggak aktif kan. Akhirnya ya udah kita tuh dari November 2020 kita udah benar-benar bikin komunitas tapi masih dalam yang ngumpul-ngumpul saja, belum diresmikan. Dan akhirnya dari tanggal 9 Februari 2020 akhirnya kita diresmikan gitu. Jadi kita misalnya daftar dulu ke Humas, terus ke pihak-pihak terkait kalau misalnya kita ada komunitas baru, dan sudah diresmikan pada tanggal 9 Februari 2020 gitu. Oke. Jadi Februari 2020 ya awal diresmikan. Ya, baru banget. Sampai ini komunitasnya sudah berapa? Ya. Kalau anggota sekarang kita ada 75. Karena emang kita tuh kita mencari anggota tuh memprioritaskan untuk anak-anak yang masih sekolah atau kuliah, karena gini, karena efek mereka pasti main media sosial kan. Jadi kita butuh orang-orang yang bisa selalu ada, misalnya karena anak-anak muda kan sekarang lebih suka hunting atau misalnya kita belusukan gitu ya, daripada orang-orang sesepuh kita yang lebih jauh menikmati gitu. Jadi kita merekrut tuh orang-orang yang benar-benar masih muda, benar-benar masih semangat. Jadi bisa memberikan efek di media sosial juga, jadi kepada masyarakatnya. Jadi kita pendekatannya itu melalui pendekatannya anak muda zaman sekarang lah seperti apa gitu, melalui media sosial lah, atau misalnya di YouTube, karena YouTube sekarang udah banyak banget ya. Begitu. Terus nih Mas, dari Relfans Garut sendiri sampai saat ini sudah melakukan kegiatan apa saja? Kalau untuk rutin, karena kita masih dalam pandemi ya, jadi agak susah ya, karena kita
yang saya tahu tuh kalau misalnya kita mau disiplin lintasan, entah itu mau posko di stasiun kan harus mendapat izin dulu kan dari humas. Nah sementara dalam pandemi kayak gini mungkin agak susah ya. Tapi pas awal-awal dulu kemarin kita sempat kayak mengedukasi kepada masyarakat di sekitar bantalan rel ya, karena memang sudah aktif kan, walaupun belum diresmikan jalur ini, tapi kan sudah aktif karena suka ada entah itu lori atau ada kereta uji coba, atau ada KLB yang lewat di jalur Cibatu Garut. Jadi setidaknya masyarakat tuh jangan beraktivitas gitu di rel kereta api karena memang sangat berbahaya. Karena mungkin kemarin seperti yang kita tahu waktu zaman pas kemarin bulan Ramadan kan banyak masyarakat yang ngabuburit ya di lokasi rel itu berbahaya. Jadi salah satunya itu kita mengedukasi ke masyarakat nggak boleh beraktivitas di rel. Terus yang kedua kita mengadakan ini loh bebersih sampah ya, karena jalur yang mau masuk perkotaan di Garut itu berada di pemukiman penduduk. Di kiri kanan tuh perumahan penduduk, juga ada pasar di sana. Nah masyarakat tuh banyak yang buang sampah sampai ke tengah rel, sampai ke selokan, dan kita ikut membersihkan dan mengedukasi masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Jangan hanya di sekitar rel tapi juga di tempat-tempat lain, karena memang sebagai kebersihan sebagian dari iman gitu. Jadi kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat lebih hidup dengan teratur dan lebih sehat juga gitu. Keren, lanjut. Mantap. Datanya sudah cukup banyak nih dulu nih ya. Mas, mungkin aku mau tanya soal stasiun Garut sendiri sampai sekarang seperti apa progresnya? Kalau untuk stasiun Garut, nah awalnya kan dari Cibatu, stasiun Pasir Jengkol hingga Wanaraja, Garut. Nah kalau stasiun Pasir Jengkol sama Wanaraja emang jauh-jauh hari emang sudah selesai. Dan stasiun Garut pun sekarang kalau misalnya lihat perkembangannya itu sudah selesai, tapi mungkin ada bagian-bagian yang mungkin ditambal ya satu-satu untuk mempercantik misalnya gitu. Tapi karena memang dulu kan wacananya sempat mundur beberapa kali ya. Misalnya tanggal sekian mau peresmian, akhirnya tidak jadi, mungkin karena terkendala pandemi, terus akhirnya tanggal sekian nggak jadi lagi. Nah kalau misalnya saya kemarin sempat lihat di podcast, tapi saya lupa podcast mana, tapi PT Kereta Api mengatakan stasiun Garut emang sudah siap katanya untuk diresmikan, tapi entah kendalanya apa sampai sekarang masih belum direalisasikan begitu. Mungkin itu internal dari PT Kereta Api, Dirjen Kereta Api, dan juga pihak-pihak terkaitnya, dan kami juga tidak tahu alasannya sampai sekarang seperti apa. Tapi kalau untuk melihat bangunannya sendiri emang sudah bagus sih, sudah rapi gitu. Ini Mungkin aku mau nambahin kali ya, boleh nggak sih guys? Boleh kan? silakan Mas. Mau nanya ke Mas Lukman, Mas kan Mas sebagai relevant Garut nih, misalnya warga kota Garut juga kan, harapannya nih dengan adanya stasiun Garut yang sudah teraktivasi ini apa sih Mas buat kedepannya? Kalau harapan kami jelas ya, mungkin karena dulu kereta api sempat berjaya ya di Garut sampai ke Cikajang. Jadi kalau misalnya masyarakat Garut harapannya ya pasti pengen moda transportasi yang cepat, yang murah. Ya juga mungkin angkutan barang mungkinnya bisa. Ini karena di Garut itu UMKM-nya lumayan banyak. Seperti kita tahu kan, Garut terkenal dengan jaket kulitnya, mungkin kerajinan kulitnya. Terus juga dari makanan, oleh-oleh, hasil pertanian juga. Jadi kalau misalnya ke depannya ya mungkin kita berharap ya, karena mungkin warga Garut sekarang banyak yang berkunjung ke Bandung atau misalnya ke Jakarta, itu biasanya naiknya dari stasiun Cibatu atau di stasiun Leles, dan itu mungkin waktu tempuh dari Garut kota menuju stasiun kedua stasiun tersebut emang lumayan jauh. Jadi kalau misalnya stasiun Garut sudah aktif dan melayani penumpang dan barang, jadi warga di sekitar perkotaan itu nggak usah jauh-jauh ke dua stasiun tersebut, jadi cukup bisa naik dari stasiun Garut saja gitu. Masih berarti Mas, kalau dari Garut itu ke Leles tuh kurang lebih berapa kilo sih Mas, kalau boleh tahu? Kalau dari Garut ke Leles itu hampir sama kayak ke Cibatu ya, mungkin adalah 10 kiloan, dan itu kalau misalnya weekend atau misalnya
kayak mudik lebaran itu kan jalan provinsi ya pasti lumayan macetnya dan ada pasar tumpah Iya, juga. macet sih. Iya, itu lumayan macet dan Benar, pasti benar. kalau misalnya high season kayak gitu liburan panjang atau misalnya mau Idul Fitri dan lain-lain tuh harga tiket angkutan umum bisa jauh lebih mahal, kadang 2 kali lipat dari harga ongkos di hari-hari biasa gitu. Jadi Benar. jadi mungkin lebih, kalau kereta kan flat ya misalnya ya harganya mau libur mau hari biasa kan harganya tetap sama saja gitu. Iya sih, amin lah. Mungkin dengan harapannya dari teman-teman RF Garut juga bisa terdengar oleh Bapak ini kan dari PT Kereta Api kan, biar cepat direalisasikan lah. Apalagi kalau ada Jakarta Garut ya nggak sih? Misalnya ada dari Jakarta pengen ke Garut atau Garut ke Jakarta kan pasti selalu lewat Bandung tuh. Enak juga kan. Iya kalau misalnya ke Jakarta kan sekarang kita tahu lewat lewat jalan raya pasti macet banget itu, belum lewat tol. Apalagi kalau hanya hujan kan kita tahu kalau misalnya di jalur Ranca Ekek Sumedang itu kan kalau hujan banjir lah apalah. Kalau kereta kan nggak perlu macet-macetan, nggak perlu kebanjiran. Amin ya kan, seru juga tuh. Aduh, nggak sabar sih kalau misalnya nanti ada pengumuman kereta baru ya kan dari Jakarta ke Garut ataupun sebaliknya lah. Ya semoga dengan harapannya dari Mas Lukman juga terus buat RF Garut, semoga gimana guys? Gimana? Sorry, suaranya agak ini. Kalau katanya udah jalan Garut langsung berangkat. Iya. Itu ya. Insya Allah sih pengen banget sih. Mau dari Gambir atau Pasar Senen, gasken lah. Iyalah, ditunggu ya. Kabar-kabar jangan lupa loh. Nanti insya Allah perwakilan dari Jurnal Relevance saya Mas bisa main-main ke Garut, pasti ketemu sama mas-masnya, bertemu sama sesepuh-sesepuh di sana. Soalnya jujur saya juga di Relevance juga baru kan Mas, gara-gara saya dulu bukan Relevance tapi lebih ke penumpang. Saya lebih ke penumpangnya. Jadi ya nggak begitu, misalnya untuk masalah teknis perkeretaapian saya tidak begitu paham, cuman kalau misalnya disuruh review Argo Bromanggrek saya nomor 1 lah. Orang kerjaan saya cuman Jakarta Surabaya naik kayak itu lagi Mas, bingung juga. Jakarta Surabaya pasti lewat Pantura ya. Iya Mas, kan ada banyak pilihannya, cuman udahlah, udah paling cepet, harganya juga sama-sama aja, Sembrani sama Anggrek ya, kenapa nggak harus milih Sembrani? Kalau lebih ada enak yang Anggrek. Ya. Oh ya. Anyway, buat Mas Lukman, mungkin ini juga udah di akhir videonya dari kita berbincang dengan Mas Lukman sendiri. Terima kasih telah memberikan waktunya memberikan waktunya Mas Lukman untuk ngobrol-ngobrol bareng kita kan. Mungkin kedepannya kita bisa bersilaturahmi secara offline lah ya, nggak online terus biar ketemu, biar bisa ngobrol bareng, sharing bareng di Garut. Oke, mungkin segitu dulu ya kan. Terima kasih dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton ini like, comment, sama subscribe di Jurnal Relevance, dan kalau bisa ditulis aja nih kira-kira siapa lagi sih komunitas ataupun personal yang pengen diundang buat ngobrol bareng online dengan Jurnal Relevance. Anyway, thank you for watching. See you again guys.